Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Widya Sasmita, NPM A1I020001 dari Prodi PG PAUD Universitas Bengkulu semester 1. Kali ini saya akan membahas pelajaran psikologi pendidikan tentang pembelajaran dan proses-proses kognitif. Nah, di pembahasan kali ini ada apa aja sih? Yuk kita bahas. Di materi yang pertama ada melihat pembelajaran dari perspektif berbeda. Sebelumnya, kita harus tahu dulu tuh apa sih pembelajaran. Pembelajaran merupakan perubahan jangka panjang dalam representasi atau asosiasi mental sebagai hasil dari pengalaman, baik dalam perilaku maupun representasi atau asosiasi mental. 2. Stimulus merupakan objek atau peristiwa spesifik yang mempengaruhi proses pembelajaran atau perilaku seseorang. Yang ketiga, ada respon, merupakan perilaku spesifik yang ditunjukkan oleh individu. Yang keempat, ada behaviorisme, merupakan perspektif teoritis yang menggambarkan dan menjelaskan pembelajaran dan perilaku dalam kerangka hubungan stimulus-respons. Yang kelima, ada psikologi kognitif, merupakan perspektif teoritis yang memfokuskan pada proses-proses mental yang mendasari pembelajaran dan perilaku. Yang keenam, ada teori kognitif sosial, merupakan perspektif teoritis yang memfokuskan pada bagaimana orang belajar dengan mengamati orang lain dan bagaimana mereka akhirnya memperoleh kendali atas perilaku mereka sendiri. Yang terakhir ada proses kognitif. Proses kognitif merupakan suatu cara merespon atau memikirkan secara mental informasi atau suatu peristiwa. Lanjut ke materi berikutnya, ada asumsi-asumsi dasar psikologi kognitif. Asumsi yang pertama ada pengaruh proses-proses kognitif akan mempengaruhi apa yang dipelajari. Implikasinya terhadap kehidupan yaitu mendorong siswa untuk berpikir tentang materi pelajaran dengan cara yang akan membantu mereka mengingatnya. Kemudian ada asumsi yang kedua yaitu selektivitas atas apa yang dipelajari. Asumsinya bantu siswa mengidentifikasi hal-hal yang paling penting bagi mereka untuk dipelajari. Kemudian ada asumsi konstruksi makna. Implikasinya, berikanlah pengalaman yang akan membantu siswa memahami topik-topik yang mereka pelajari. Lanjut ke asumsi berikutnya, ada peran pengetahuan dan keyakinan awal. Mempunyai implikasi yaitu kaitkan ide-ide baru dengan hal-hal yang telah mereka ketahui dan diyakini siswa tentang dunia. Berikutnya ada asumsi meningkatkan kapasitas proses-proses kognitif yang canggih seiring bertambahnya usia. Implikasinya, pertimbangkan kelebihan dan keterbatasan dalam kemampuan proses kognitif siswa pada tingkat usia berbeda. Kemudian asumsi yang terakhir, keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Implikasinya, rencanakan kegiatan-kegiatan kelas yang membuat siswa secara aktif berpikir dan menggunakan mata pelajaran di kelas. Lanjut ke materi berikutnya, ada istilah-istilah kunci dalam psikologi kognitif. Istilah yang pertama ada memori, merupakan kemampuan menyimpan secara mental sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian ada penyimpanan, proses menempatkan informasi baru ke dalam memori. Kemudian ada istilah pengkodean, merupakan mengubah bentuk informasi baru karena sedang disimpan dalam memori. Dan yang terakhir ada retrieval atau pemanggilan.
adalah proses mengingat informasi yang telah diingat sebelumnya. Lanjut ke materi berikutnya, sebuah model memori manusia. Apa aja sih dalam model memori manusia ini? Yang pertama ada sensory register. Komponen memori yang menyimpan informasi yang datang dalam bentuk tidak teranalisa, memiliki kapasitas yang sangat besar, namun berdurasi sangat singkat. Kemudian ada peran atensi. Atensi merupakan memfokuskan pemrosesan mental pada stimuli tertentu. Selanjutnya ada memori kerja atau jangka pendek. Komponen memori yang menyimpan dan secara aktif memikirkan dan memproses sejumlah informasi yang terbatas serta memiliki kapasitas terbatas dan durasi singkat. Selanjutnya ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang ialah komponen memori yang menyimpan pengetahuan dan keterampilan untuk waktu yang relatif lama dan memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan durasi yang panjang. Selanjutnya ada penyimpanan memori jangka panjang. Dalam penyimpanan memori jangka panjang ini terdiri dari pengetahuan deklaratif. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan apa, yaitu keterkaitan sesuatu saat ini, sebelum atau nantinya. Yang kedua ada pengetahuan prosedural, merupakan pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Yang ketiga ada pengetahuan eksplisit, merupakan pengetahuan yang didasari dan dapat dijelaskan secara verbal oleh seseorang. Dan yang terakhir, ada pengetahuan implisit, merupakan pengetahuan yang tidak dapat diingat atau dijelaskan seseorang secara sadar, namun mempengaruhi pikiran atau perilaku orang tersebut. Lanjut ke materi berikutnya, bagaimana sih pengetahuan deklaratif ini dipelajari? Yang pertama ada pengulangan, merupakan proses kognitif di mana informasi diulang terus-menerus dengan cakup cepat sebagai salah satu cara mempelajari dan mengingatnya. Yang kedua ada pembelajaran hafalan, mempelajari informasi dalam bentuk yang relatif tidak terinterpretasi, tanpa memahami atau memberikan makna padanya. Kemudian yang ketiga, ada pembelajaran bermakna. Merupakan proses kognitif di mana pembelajaran mengkaitkan informasi baru dengan hal-hal yang sudah mereka ketahui. Yang keempat, ada pola pembelajaran bermakna. Sikap yang membuat seseorang bisa memahami informasi yang dipelajari. Kemudian ada basis pengetahuan. Pengetahuan seseorang tentang topik-topik spesifik dan dunia secara umum. Selanjutnya, organisasi. Proses kognitif di mana pembelajaran membentuk hubungan di antara berbagai potong informasi yang perlu mereka pelajari. Kemudian, pembelajaran visual merupakan proses membentuk gambar mental tentang sesuatu objek atau ide. Kemudian ada aktivasi pengetahuan awal, merupakan proses mengingat pembelajaran tentang hal-hal yang telah mereka ketahui yang berkaitan dengan topik. Yang terakhir ada elaborasi, proses kognitif di mana pembelajaran memperluas informasi baru berdasarkan apa yang sudah mereka ketahui. Selanjutnya ada peran pengetahuan awal dan memori kerja dalam penyimpanan memori jangka panjang. Dalam peran ini terbagi menjadi 4, yaitu membantu mereka memenuhi apa yang paling penting untuk dipelajari dan mengarahkan atensi mereka secara cepat. Yang kedua, membantu mereka memahami sesuatu. Yang ketiga, memberikan kerangka kerja untuk mengorganisasikan informasi baru. Dan yang keempat,
ada mempengaruhi mereka mengelaborasi informasi baru. Selanjutnya kita memasuki materi pemanggilan memori jangka panjang. Dalam materi ini, satu ide mengaktifasi yang lain. Ide kedua mengingatkan pada ide ketiga dan seterusnya. Maksudnya di sini, orang akan lebih mungkin mengingat sesuatu jika dalam proses penyimpanannya mereka mengaitkannya dengan sesuatu yang lain dalam memori jangka panjang milik mereka. Secara ideal, yang baru dan lama akan memiliki keterkaitan secara logis. Lanjut ke materi berikutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemanggilan. Dalam faktor-faktor ini, yang pertama, keterkaitan ganda dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, latihan yang sering. Dan yang ketiga, petunjuk pemanggilan yang relevan. Dalam petunjuk pemanggilan yang relevan ini, ada recognition task atau tugas mengenali. Dan yang kedua, ada recall task, tugas mengingat. Maksudnya di sini, tugas mengenali adalah tugas memori di mana seseorang harus mengidentifikasi informasi yang benar di antara pernyataan-pernyataan atau informasi yang tidak relevan. Yang kedua ada recall task atau tugas mengingat. Maksudnya, tugas memori di mana seseorang harus memanggil informasi dari memori jangka panjang hanya dengan petunjuk pemanggilan yang minimal. Kemudian, mengapa sih pembelajaran kadang-kadang lupa? Nah, yang pertama ada kegagalan untuk memanggil kembali. Yang kedua, ada kesalahan rekonstruksi. Yang ketiga, ada interferensi. Dan yang keempat, ada kerusakan informasi. Sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu memfasilitasi proses kognitif pada siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Kategori yang pertama ada siswa dengan masalah sosial atau perilaku. Strategi yang disarankan di kelas yang pertama, dapatkan atensi siswa dengan mengarahkan pengajaran pada minat pribadi mereka. Yang kedua, rujuklah siswa pada psikolog sekolah untuk menjalani evaluasi dan diagnosis mengenai kemungkinan ketidakmampuan belajar. Kemudian, kategori yang kedua, siswa dengan kesulitan kognitif atau akademik yang spesifik. Strategi yang dapat disarankan di kelas yang pertama, analisislah kesalahan siswa sebagai cara mengidentifikasi kesulitan pemrosesan. Yang kedua, identifikasi kelemahan dalam proses kognitif yang spesifik dan berikan pengajaran yang memungkinkan siswa mengaugmentasi kelemahan ini. Yang terakhir, ada minimalkan stimuli yang mengganggu dan pastikanlah Anda mendapatkan atensi siswa sebelum memulai pengajaran atau menyampaikan informasi. Kemudian ada kategori siswa yang mengalami keterlambatan umum dalam fungsi kognitif dan sosial. Strategi yang disarankan di kelas adalah yang pertama, buatlah materi pengajaran yang sederhana. Dan yang kedua, strategi yang disarankan, berikan pengajaran yang jelas yang memfokuskan atensi siswa pada perilaku yang dikehendaki. Oke, sekian dulu video dari saya mengenai pembahasan materi psikologi pendidikan, mengenai pembelajaran dan proses-proses kognitif. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu kalian mengetahui tentang pembelajaran dan proses-proses kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you next video. Bye.